dalam acara pemberkatan nikah Saudara Divat dan Mbak Ika pada siang hari ini jam 1 lebih baru dimulai. Dan kepada jemaat yang belum hadir, kami mohon segera merapat ke gereja GKN Adonai Madiun. Acara sudah dimulai dan kami mengucapkan selamat kepada Mas Divat dan Mbak Ika yang sudah masuk dalam pemberkatan nikah, pemberkatan kudus yang pada siang hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Misael Mirno MCH. Dan kepada seluruh jemaat juga kami sampaikan pada siang hari ini, kalau bisa ada waktu bisa hadir. Satu-satunya juru selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, sehingga pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh datang untuk menghadap kehadiran-Mu. Layak katakan untuk kami, yang kami lagi berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami yang sudah hadir, dan terlebih hamba-Mu yang sederhana ini, yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Jaga Tuhan berikan pewahyuan ilahi, supaya setiap apa yang disampaikan sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Terpujilah nama Bapa, mari Roh Kudus hadir di tengah kami, Roh Kudus yang terus menguasai ruangan ini, bahkan ruangan hati dan pikiran kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ini kedua mempelai yang sudah duduk di kursi pemberkatan nikah pada siang hari ini. Selamat datang kepada keluarga kedua mempelai yang siang hari ini sudah ada bersama-sama dengan kita, dan secara khusus juga untuk mempelai kedua, ya. Jadi hari ini tidak ada orang yang berbahagia. Saya kira tidak ada yang lebih bahagia dan sukacita ya kecuali mereka yang ada di depan saya ini, ya. Artinya tentu berbunga-bunga karena penantian yang cukup lama, telah sekian tahun mungkin, ya. Nah, hari ini apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan sudah kabulkan. Dengan demikian maka kita akan menyaksikan
dan saya selaku hamba Tuhan hanya melaksanakan perintah saja. Dan untuk itu kita akan dasari dengan firman Tuhan supaya pemberkatan pernikahan ini betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kita akan baca di dalam Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua, ya. Mari kita baca. Kalau Bapak Ibu mungkin Daltar ya, atau mungkin LCD bisa membantu untuk menayangkan. Di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, kita mulai dari ayat yang ke-18 ya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian firman Tuhan yang mendasari di dalam pada pemberkatan pernikahan saudara Tifa dan saudari Ika. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi pernikahan ini adalah satu lembaga yang dibentuk oleh Tuhan sendiri, oleh Allah sendiri. Sebelum semua lembaga pemerintahan di dunia ini ada, maka keluarga adalah salah satu lembaga yang langsung dibentuk oleh Tuhan. Tidak perlu pakai anggota dewan, tidak perlu pakai pilihan rakyat, tidak perlu. Karena itulah keluarga ini menjadi satu lembaga yang sangat dihormati, yang sangat dihargai oleh Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang menentukannya, menciptakannya, saudara. Karena itu maka kita sebagai orang-orang yang telah berkeluarga, telah menikah, kita harus paham supaya jangan sampai pernikahan itu dibuat seperti permainan. Tidak boleh, Bapak Ibu Saudara. Kita yang mungkin sudah mantenan yang paling lama ini berapa tahun ya? Pak Lili sudah berapa tahun Pak Lili? 35 tahun. Berarti sudah melewati perak ya. Emas 50. Saya doakan sampai emas, kalau bisa sampai yang paling tinggi 100 tahun itu apa itu? Permata. Ulang tahun pernikahan permata. Ya. Jadi 35 tahun bukan waktu yang singkat bagi saudara. Ya, tentu 35 tahun dilalui bersama itu bukan satu hal yang mudah.
kalau sampai hari ini boleh bertahan, saya yakin karena takut akan firman Tuhan ini. Amin. Bapak Ibu yang lain juga sama. Ya, menikah itu bukan suatu hal yang gampang, Bapak Saudara. Ya, gampang untuk memulai, tetapi untuk mengakhiri sampai finish itu butuh suatu perjuangan. Ingat baik-baik, salah satu perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan adalah perceraian. Ya, itu adalah satu hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah berkata, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ingat baik-baik. Kalau saya ekstrim berkata sesuai dengan firman Tuhan, mungkin secara legalitas formal di dalam pemerintahan kita memiliki surat cerai, oke. Tapi di hadapan Tuhan tidak bisa, saudara. Ini ketetapan Tuhan, bukan ketetapan pendeta, bukan ketetapan gereja. Makanya berkali-kali dan saya ulang ketika konseling pranikah, Papa betul lah sampai yang siap hidup dengan orang yang modelnya seperti ini. Pikirkan baik-baik. Ya, sekali Anda mendayung tidak bisa mundur. Tuhan katakan apa? Hanya maut yang akan memisahkan. Nanti dalam ikrar mempelai nanti Anda akan baca. Salah satu poinnya itu. Ya, ini bukan hal yang sederhana, Bapak Saudara. Bukan hal yang gampang begitu saja. Makanya ya saya begitu heran kalau ada orang Kristen menikah di gereja, kemudian dia bisa cerai begitu saja. Kalau mau cerai oke, tapi ada satu konsekuensinya. Baca baik-baik dalam Alkitab. Bukan saya. Tidak boleh menikah lagi. Kalau kamu mau bercerai silahkan, tetapi Anda tidak boleh menikah lagi. Itu konsep dalam firman Tuhan. Itu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita punya ajaran beda, Bapak Ibu ya. Makanya kita harus sungguh-sungguh. Kenapa? Karena lembaga ini adalah satu lembaga yang betul-betul dijunjung tinggi, dihargai, dihormati, dan dibentuk oleh Tuhan sendiri. Karena itu Mas Dipat dan Mbak Ika ini waktu konseling kita bilang, non sewu Mas Dipat ini kan rambutnya kan tidak ada, jadi gundul gitu ya. Saya bilang, Mbak, apa sampai siapa punya suami gundul seperti itu? Dia bilang, oh ya Pak, dia itu Gunawan Pak, gundul tapi menawan. Ya, pokoknya tidak boleh menyesal. Ya, tidak boleh. Ini adalah keputusan final. Tidak boleh mundur. Karena itu, ya. Jadi Alkitab berkata dengan jelas bahwa orang yang telah menikah itu mengambil keputusan yang terbaik. Tetapi tidak boleh sembarangan. Jadi tidak boleh sembarangan, harus betul-betul dipikirkan. Karena memang Tuhan sangat-sangat serius. Tidak main-main. Ya, Tuhan tidak pernah main-main. Ya. Lembaga yang didirikan, lembaga yang dibentuk, ini benar-benar harus dihargai dan dihormati oleh semua orang yang melakukannya. Menikah itu suatu hal yang mulia karena memang itu dibentuk oleh Tuhan. Ya. Karena itu kita harus jaga, kita harus pelihara, jangan sampai pernikahan itu dijalani dengan sesuatu yang tidak hormat, karena Tuhan itu begitu menghormati. Ini prinsip di dalam pernikahan Kristen. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, saudara yang Tuhan, ketika sudah dalam pernikahan, maka keduanya sudah tidak ada hal yang rahasia. Dikatakan di sana tadi ayat yang ke-25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ini
Ini memberikan satu indikasi bahwa ketika kedua pribadi ini sudah disatukan, maka sudah tidak ada lagi batasan-batasan. Ya, dikatakan bahwa suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi siapa? Istrinya. Demikian juga istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, melainkan suaminya. Sehingga ketika kita sudah dipersatukan dalam satu pernikahan, maka kita sudah menjadi satu, bukan lagi dua. Semuanya sudah disaturasi dalam satu ikatan janji suci di hadapan Tuhan dan juga di hadapan jemaatnya, di hadapan keluarga. Ini yang aku pahami supaya betul-betul kedua mempelai ini nantinya mereka tidak gagal paham. Jangan sampai gagal paham ya. Jadi sudah diberi pelajaran, ini ada sesuatu yang nggak beres ya. Mohon maaf, saya ganti dulu baterainya. Ya, Bapak Ibu, jadi selain lagi bahwa di dalam dasar atau prinsip dalam pernikahan Kristen itu yang kedua adalah keduanya ini harus saling terbuka satu dengan yang lain. Kalau kemarin sebelum Anda diberkati, Anda masih punya kesempatan untuk jalan kemana-mana, silahkan, masih ada kebebasan. Ya, masih ada kebebasan. Makanya dalam konseling yang terakhir saya katakan, sedangkan ini masih betul-betul belum apa-apa. Anda masih bisa berubah kok. Satu hari sebelum hari H, kalau ternyata Anda tidak siap dan Anda memang merasa tidak bisa hidup dengan dia, tidak apa-apa, dibatalkan, boleh. Itu sah, tidak masalah. Ya, tidak masalah, silahkan. Jangan sampai nanti ketika sudah diberkati lalu Anda datang ke sini, Pak Pendeta, saya ternyata salah pilih. Loh. Tidak ada salah pilih. Kan sudah saya kasih kesempatan, silakan. Ya, perhatikan betul-betul bagaimana dia, siapa dia, gitu ya. Nah, jadi tidak ada lagi kata penyesalan. Bahkan sekarang ini pun saya masih beri kesempatan. Ini masih belum terlambat, ya. Masih ada waktu beberapa menit sebelum satu panggi tangan, gitu kan? Nah, sekarang pun masih, kalau misalnya Mas Dipat ini mau berubah pikiran, Pak, sebentar lagi saya ini kok tidak sejahtera ya, saya minta waktu. Oke, nggak apa-apa, ya, diperpanjang ibadahnya sampai besok lusa, ya, sampai betul-betul sampai sejahtera. Nanti baru kita, nggak apa-apa, itu lebih baik, ya, sampai sejahtera dan memang betul-betul siap. Demikian juga Mbak Ika juga demikian. Silahkan, masih ada waktu, ya. Supaya jangan sampai daripada nanti menyesal, tidak boleh ada penyesalan sekali lagi. Nah, jadi di dalam kehidupan suami istri maka mereka sudah tidak ada batas-batasan lagi, tidak ada yang perlu dipermalukan lagi. Alkitab berkata, ya, bukan saya, mereka keduanya manusia istrinya itu sekalipun mereka telanjang, tapi mereka tidak malu, ya. Tapi ya di tempat yang eksklusif, ya, jangan sembarangan telanjang sembarangan, gitu, bukan itu, ya. Nah, jadi istrinya dan suaminya itu dia tidak malu, menunjukkan bahwa betul-betul sudah buka blak, ya, artinya ini duitmu ya duitku, gitu ya, betul ya. Nah, jadi sudah tidak ada lagi batasan. Jadi kalau sampai sekali waktu Mbak Ika ini tanpa sepengetahuan suaminya, dompetnya ketinggalan, kemudian dibuka-buka, diacak-acak, itu tidak ada larangan, itu bukan pelanggaran, ya.
karena memang sudah menjadi satu gitu ya, sudah menjadi satu. Silahkan saja. Ya, itu bukan satu pelanggaran. Nah, makanya untuk kedua mempelai secara khusus pada siang hari ini ya, panjenengan sudah mengambil keputusan, sudah bulat ya, untuk menyatakan ikrar janji suci di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, di hadapan keluarga besar. Karena itulah maka janji itu jangan dinodai atau jangan dikhianati, tapi harus dipegang sampai akhir hidup kita masing-masing. Ya, kalau kemudian salah satu ya dipanggil Tuhan, ya yang masih hidup boleh untuk menikah lagi. Oleh karena itu Anda boleh saling mendoakan, ya, Anda boleh saling mendoakan. Kalau berani silahkan doakan, ya. Kalau misalnya 1 tahun itu, wah, pokoknya ini sudah didongakne rapopo, ya. Biasanya sing dongakne mati dhisik. Nah, menurut makanya silahkan. Kalau memang mau mendoakan silahkan, gitu ya. Ya, pokoknya ukurannya itu kematian saja batas akhirnya, gitu ya. Nah, makanya mari kita untuk saling mengasihi, ya, mencintai bukan ada apanya, tetapi mencintai dan berhadiah apa? Wis ora apa-apa. Memang itu Tuhan berikan jodoh gundul ya ora apa-apa. Memang ya ngono konane gitu ya. Ya, artinya enggak apa-apa. Ya, sekarang lagi tren ya, banyak orang anak muda itu cukurnya itu pelontos gundul-gundul gitu ya. Ya, karena memang itu juga trik ya, cukup ekonomis kan gitu ya, karena tidak harus ukur setiap bulan sekali ya, campur gak mirip. Nah, Bapak Ibu, jadi mari kita sebagai umat Tuhan dan secara khusus untuk mempelai berdua, kita diingatkan kembali bagaimana Tuhan punya rencana atas kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Jangan sampai kita saling melukai dan menyakiti, tapi kita harus bagaimana bisa saling mengasihi seperti apa yang sudah kita baca. Kasih itu sabar, betul ya. Jadi kalau orang nggak sabar berarti dia tidak punya kasih. Sekalipun namanya sabar, tapi ngamuan, nggak cocok ya. Jenenge sabar ngamuan. Ya, karena itu ya, mari kita melakukan firman Tuhan dan saling kasih di dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya, apapun yang terjadi dalam keluarga kita, kalau kita ini sabar, ya saya percaya kita akan selamat sampai kepada tujuan akhirnya. Amin. Ya, jadi Mas Dipan, baiklah, ya sabar, ya. Belonjo piroe sabar. Betul ya? Ya, belonjo piroe sabar. Ya kan? Belanja 10 juta ya sabar, ya kan? Berapa? Kakek belanja 10 juta kita ya sabar, gitu ya. Kok di belanja 20 juta, wih, tambah sabar meneh. Ya, puji Tuhan, gitu ya. Jadi tidak harus bergantung dengan uang, ya. Nah ono ya dipangan bareng, nah ora ono ya wis meneng, kan gitu. Ya, jadi Mas Dipan mulai kerja, merasa ngamuk-ngamuk, Dek, kok durung masak? Ya masak opo? Ora sing dimasak. Beras ya ora duwe, ya gas entek, ya gitu ya. Oh ngono to, Dek, ya wis, ayo bareng kan ya kan? Ya. Wis nek ngono memang kita pagi itu poso bareng. Ya, dilakoni wae ora apa-apa. Ya. Nah, jadi jangan sampai marah-marah. Ya, benar nggak? Ya, jadi terima dengan ucapan syukur, ya, supaya semuanya mendatangkan kebaikan bagi keluarga kita masing-masing. Biarlah melalui firman Tuhan ini sungguh-sungguh keluarga baru dan kita semua dan dikuasai Tuhan, supaya
supaya hidup kita ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita akan sebut dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena anugerah kemurahan dan pertolongan-Mu, sehingga memungkinkan kami pada siang hari ini ya Tuhan untuk mengikut bersukacita dan berbahagia, yaitu saudara kami kekasih Diva dan Ika yang akan mengikrarkan janji suci mereka berdua di hadapan Tuhan dan di hadapan keluarga dan sidang jemaat dan juga di hadapan hamba-Mu. Tuhan, kami berseru kepada Engkau, tolonglah kami semua. Tuhan, teguhkan dan Tuhan berkati supaya kehidupan kami sekalian sungguh-sungguh juga boleh hidup seturut dengan firman-Mu. Rumah tangga dan keluarga kami masing-masing yang sudah berjalan sekian tahun, puluhan tahun yang lalu, ya hari ini kami disegarkan kembali supaya keluarga kami menjadi keluarga yang senantiasa takut akan Tuhan dan keluarga yang senantiasa berpegang teguh kepada janji suci yang pernah kami ucapkan puluhan tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan, karena khusus untuk saudara kami Diva dan Ika. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong dan memberkati dan menyertai dalam kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan penuhi dengan kuasa daripada Roh Kudus, menerima firman itu agar sungguh-sungguh kami dikuatkan dan teguhkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Dikuatkan oleh puji-pujian yang kita. Nomor 3, andai aku harus memilih. Anda kok tinggi mas? Nadanya? Oke ya. Kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku, jalan-jalanmu, jalan-jalanmu yang terbaik bagiku.
mendengarkan janji dan ikrar dari kedua mempelai. Saya minta untuk kedua mempelai untuk berdiri. Saya akan bacakan dasar-dasar dari pernikahan Kristen. Oleh karena itu, kita semua dan secara khusus kepada saudara yang berdiri di depan saya ini, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini dua orang saudara kita minta agar pernikahannya diberkati di sini. Karena itu sebelum hal ini dilaksanakan, maka saya sebagai hamba Tuhan akan membacakan dasar-dasar daripada pernikahan Kristen. Saudara mempelai, ketahuilah bahwa pernikahan adalah suatu hal yang mulia yang diberikan Tuhan sejak manusia belum jatuh ke dalam dosa, yaitu satu bayangan yang melukiskan persekutuan rohani antara Kristus dengan jemaatnya. Pernikahan adalah suatu kejadian yang penuh kesukaan, yang mengikat suami dan istri dalam tujuan yang suci untuk membangun rumah tangga yang berbahagia, yang penuh kegembiraan, yang menghubungkan kita dalam pergaulan yang harmonis antara keluarga. Kunjungan Tuhan Yesus dalam pernikahan di Kana Galilea diberkatinya yang ditegaskan dengan mujizat. Sebab itu janganlah pernikahan ditempuh atau dimasuki dengan sembarangan, dirusak karena kurang bijaksana, dinista atau dinajiskan, melainkan hendaklah hal itu dijunjung tinggi dan diutamakan, teristimewa dengan takut akan Tuhan, serta mengingat akan maksud Allah dalam pernikahan itu. Pernikahan mempersatukan kedua hati dan niat mempersenyawakan kasih dan pengharapan. Oleh karena itu hendaklah pernikahan ditempuh dengan rukun, kasih dan sayang, seia sekata, bersandar dan saling percaya seorang kepada pasangannya. Sekarang dengarlah, hei saudara-saudaraku, apa yang diajarkan kitab suci tentang kewajiban suami terhadap istrinya dan istri terhadap suaminya. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebab itu laki-laki akan tinggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Efesus pasal 5 ayat 25, 28, 29 dan 31. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ayat 22 sampai 24 dalam kitab Efesus pasal yang kelima. Apakah saudara mengerti tentang arti dan maksud pernikahan? Bagaimana? Mas Ipan mengerti? Baik, kamu mengerti? Ya, puji Tuhan. Baik, jikalau saudara sudah mengerti
Silakan saudara berjabat tangan. Ya, menghadap ke sini ya. Tetap. Nah, saya akan memberikan pertanyaan dan Anda harus menjawab dengan suara yang keras supaya semua mendengar. Ya, baik. Saudara mempelai pria yang bernama Dipak Wahyu Prasetya apakah saudara yakin yang seyakin-yakinnya bahwa saudari Ika Triana Dewi yang sekarang tangannya saudara pegang adalah jodoh yang diberikan Allah kepada saudara, bagaimana sebagai penolong yang sepadan seumur hidup saudara? Bagaimana jawab saudara? Apakah saudara percaya? Yakin percaya. Yakin percaya. Baik. Sekarang kepada mempelai wanita. Saudari mempelai wanita, apakah saudari percaya bahwa saudara Dipak Wahyu Prasetya yang sekarang tangannya saudara pegang adalah jodoh pemberian Tuhan untuk hidup saudari? Bagaimana jawab saudari? Apakah saudari yakin dan percaya? Iya, yakin dan percaya. Amin. Saudara mempelai laki-laki, apakah saudara berjanji di hadapan Allah dan jemaat mengasihi istri saudara yang tangannya saudara pegang, baik dalam keadaan senang atau susah, dalam keadaan kaya atau miskin, bahkan mengasihinya sampai seumur hidup? Bagaimana jawab saudara? Apakah saudara berjanji? Berjanji untuk mengasihi. Berjanji ya. Ingat baik-baik janjinya. Ya. Saudari mempelai wanita, apakah saudari berjanji di hadapan Allah dan jemaat mengasihi suami saudari yang sekarang berada di sisi saudari, baik dalam keadaan senang atau susah, dalam keadaan kaya atau miskin, sehat ataupun sakit, bahkan mengasihinya sampai seumur hidup? Bagaimana jawab saudari? Apakah saudari berjanji? Amin. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, sesuai dengan janji mereka berdua, maka saya selaku hamba Tuhan tidak keberatan untuk meneguhkan dan memberkati janji saudara. Baik, kalau begitu ya, minta tolong cincin. Bapak Ibu, janji sudah diucapkan mempelai berdua di hadapan para jemaat dan Bapak Ibu Gembala. Saat ini sedang Bapak Ibu, akan janjinya memasang cincin. diikat, dilambangkan dengan cincin. Dan Kenapa cincin? Karena cincin itu ini tanda tidak ada kasih yang tidak ujung ada pangkalnya. putusnya. Ya, jadi cincin itu melambangkan hubungan yang kekal, yang tidak berujung dan tidak berakhir. Ya, hanya maut yang memisahkannya. Coba tolong Bapak Ibu, tangan-tangannya saksikan Mas Tifat bersama dibuka dengan tangan ini kiri. Ya, tangan Mas Tifat silakan ambil dipegang Mbak jarinya Ika Mas Tifat.
yang akan dipasangkan di jari daripada Mas Betul ya? Difat oleh Ditaruh Baika. di jari manis. Ya. Ya. Cincin Dengan adalah ucapan, tanda kasih, tanda cinta inilah yang tidak ada putusnya. Inilah Inilah tanda cintaku tanda cintaku kepadamu yang tidak akan pudar yang tidak akan pernah pudar dan tidak akan pernah berakhir. dan tidak akan pernah berakhir. Nah, pandang wajahnya Iya. dengan penuh kasih ya. Sekarang Mas Difat dengan kata-kata yang sama. Apa toh? Apa? Anak pintar. Gimana? Ya, inilah tanda cintaku kepadamu kepadamu yang untuk tidak akan pudar. yang tidak akan pernah pudar untuk selamanya. Amin. Pandang wajahnya. Tahan dulu. Tunggu komando saya ya. Nah, Bapak Ibu, janji suci mereka sudah dinyatakan dengan lambang cincin yang melingkar di jari manis mereka masing-masing, yang menunjukkan hubungan yang tidak ada ujung pangkalnya atau hubungan yang kekal selama-lamanya. Karena itulah maka mari kita bersama-sama akan mendengarkan ikrar dan juga komitmen mereka. Ya, sama masing-masing akan membacakan ikrar dan komitmen mereka berdua. Setelah itu nanti kita akan doakan bersama-sama. Sekarang dilepas masing-masing. Tolong dibacakan. Tolong dibaca. Kelihatan ya? Kelihatan. Bacakan bareng mulai dari ikrar pernikahan 1 sampai 4 ya. Silakan. Ikrar pernikahan. 1. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang telah menjodohkan sehingga pernikahan kami dapat diberkati. 2. Kami berjanji saling mengasihi, mencintai dan setia di dalam segala keadaan yang akan terjadi pada kami. 3. Kami berjanji menjadikan kehidupan keluarga kami sebagai saksi Tuhan. 4. Hanya maut yang dapat memisahkan pernikahan ini. 10. Komitmen perkawinan. Salah satu kunci sebuah perkawinan yang sehat adalah memiliki komitmen yang kuat dalam membangun pernikahan bersama pasangan. 10. Komitmen perkawinan yang dapat membuat pernikahan kita sehat, kondusif dan menjadi berkat. 1. Memberi cinta yang terbaik pada pasangan dibanding pada orang tua dan anak. 2. Tidak mengorbankan pasangan demi apapun termasuk karir dan jabatan. 3. Belajar menghargai pasangan dengan memuji dan memberikan masih sesering mungkin. 4. Berusaha mencukupkan kebutuhan pasangan baik secara fisik, finansial, emosi maupun spiritual. 5. Berusaha merawat cinta dengan memberikan waktu yang terbaik pada pasangan. Menyediakan bukan menyisahkan. Waktu untuk makan bersama, rekreasi, dan mengobrol. 6. Saat pasangan melakukan kesalahan, saya hanya membenci kesalahannya, tetapi bukan pribadinya. Kami bersedia saling memaafkan karena Tuhan sudah lebih dulu memaafkan kami. 7. Jika telah mengaruniakan anak, kami juga akan mengasuhnya secara kompak dan dengan kasih sayang. Mereka tidak akan mengabaikan anak dengan alasan apapun. 8. Menerima pasangan apa adanya, bukan apa adanya. Dan janji tidak akan berusaha mengubah pasangan hanya demi keinginan saya pribadi, tanpa memahami pasangan saya dengan baik. 9. Tidak menyerah atau menyakiti pasangan dengan kata-kata atau tindakan. Sebaliknya saya siap menjadi advokat atau membela pasangan saat dia jatuh atau sedang merasa terancam oleh situasi atau orang tertentu. 10. saya menyukai orang Orang yang saya kenal dengan baik. Karena itu saya akan berusaha setia kepadanya dalam suka atau duka, saat cukup atau kurang, sehat atau sakit, sampai kematian memisahkan kami. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Baik. Ini adalah ikrar dan komitmen mereka berdua. Mereka sudah lengkap menyampaikan kepada kita, kita semua sudah mendengarkannya. Karena itu saat ini tidak ada halangan apapun untuk tidak memberkati dan meneguhkan pernikahan mereka. Karena itu saya minta untuk sujud ya. Bapak Ibu, ikrar sudah diucapkan. Bapak Ibu Sekarang saya undang untuk kita akan pakai berdiri.
Kita sama-sama akan mendoakan untuk berdoa untuk kedua mempelai pernikahan sudah suci atau janji suci tadi. mereka berdua. Terpujilah Tuhan yang mempunyai segala kuasa di surga dan di bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, Engkau telah mempertemukan kedua pribadi dan Tuhan telah menjodohkan, karena Tuhan juga sudah memberkati pernikahan baik yang terjadi di Taman Eden sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tuhan juga menghadiri pernikahan di Kana Galilea. Saat ini ya Tuhan, hamba-Mu menjalankan tugas yang Tuhan percayakan melalui permintaan kedua pribadi. Saudara kami Dipak Wahyu Prasetya dan juga kepada saudari kami Ika Triana Dewi. Tuhan, kami mohon belas kasih dan kuasa-Mu. Biarlah kedua pribadi ini betul-betul telah disatukan dan diberkati Tuhan sampai maut memisahkan mereka masing-masing. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami mohon belas kasih-Mu. Tolong ya Tuhan, berkatilah kedua anakku ini di dalam janji suci ikrar mereka di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, di hadapan keluarga dan jemaat hamba-Mu ini. Oleh karena itu, pada saat ini, hari ini, Sabtu 17 September, pukul 13.55 di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya memberkati dan meneguhkan janji suci dalam ikatan pernikahan kudus sekarang dan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus sendiri yang meneguhkan dan memberkati pernikahan saudara sekarang dan sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Doa sudah disampaikan. Sebentar lagi akan berbalik menghadap ke jemaat. Hari ini saudara kita Dipak dan Ika sudah sah menjadi Dan suami kedua mempelai sudah istri. sah menjadi Mereka suami sudah istri diberkati oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, oleh karena pada itu, pukul karena 13.50 tadi. tidak pakai cadar sehingga tidak perlu dibuka. Silakan berhadapan dan berikan ciuman yang manis. Baik, kita perhatikan Bapak Ibu, kedua mempelai sudah berhadapan. Dan inilah tanda cintanya kedua mempelai, karena mempelai perempuan tidak pakai cadar ya, biasanya dibuka. Ini yang menyenangkan ya. Oke. Baru menak sabar. Baik, silakan Bapak Ibu duduk dulu. Nah, kita akan melakukan penanda tanganan akte pernikahan. Kita perhatikan, kita lihat bersama Siapkan untuk tanda tangan kedua mempelai mempelai. berdua dan juga saksi dari masing-masing mempelai. Saya silakan untuk Mas Dipak, silakan untuk menandatangani di sini ya. Ya, di sini. Oke, Mbak Eka, monggo. Saksi yang pertama dari mempelai laki-laki Bapak Stefanus Ika Prasetya.
Oke, di sini sini. Ya. Saksi kedua Bapak Lilit Pamujo SPD. Ya, makasih. Tanda tangani. Sekretaris gereja untuk maju ke depan. Saya akan serahkan untuk akte pembuatan pernikahan untuk mempelai laki-laki. Nah. Nah. Ya. Mempelai perempuan. Nah. Ya, bukan sini, Pak. Ya, ya ditaruh di kamera, ya. Taruh sini ya, sorot ya. Bapak Ibu, inilah tanda daripada pemberkatan nikah yang sudah sah pada pagi hari malam pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mari kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan korban kepada Tuhan, dan juga nanti mempelai akan memberikan persembahan sulungnya atau dalam syukurnya kepada Tuhan sebagai bukti bahwa mereka adalah sebuah keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Baik, kita akan bersama-sama memberikan korban syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian Tuhan Yesus baik ya. Setiamu Tuhan, selalu baru namamu.
persembahan. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, saat ini kami izinkan untuk menaikkan doa syafaat kami secara khusus Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau lawat negeri bangsa kami, karena Engkau tahu Tuhan saat ini kami ada dalam masa-masa yang relatif sulit, khususnya untuk keterbatasan energi, di dalam bahan bakar minyak ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus berikan hikmat akal budi kepada para pimpinan kami. Tuhan berkati supaya baik Bapak Presiden sampai kepada pejabat yang ada di bawah, tambahkan kemampuan untuk dapat mengambil keputusan kebijakan dengan baik. Saat ini kami berdoa supaya Tuhan menolong seluruh masyarakat Indonesia supaya tetap tenang, sehingga situasi tetap kondusif di negeri kami ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya memberkati usaha dan pekerjaan seluruh umat Tuhan di mana saat ini mereka berada, agar mereka juga tidak kekurangan tetapi terus dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima persembahan kami yang berupa uang benda mati. Tuhan, kuduskan, sucikan supaya persembahan itu menjadi sarana bagi hormat dan kemuliaan-Mu, sampai untuk pekerjaan Tuhan di gereja-Mu di tempat ini. Karena itu kami mengucap syukur untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan. Inilah doa kami, mohon kami yang kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, jadi saya ucapkan selamat ya memasuki keluarga dan rumah tangga yang baru, Mas Dipan dan Mbak Ika. Jadi mulai hari ini saudara berdua sudah menjadi suami istri. Karena itu tidak perlu malu-malu lagi untuk menyampaikan apa saja ya. Kalau nanti jam 6 mau ke Sarangan, monggo ya. Atau pesen tiket ke Bali, monggo ya. Yang penting membawa surat ini jangan lupa dibawa nanti untuk buku. Dan sekarang duduknya sudah bergeser, laki-laki di sebelah kanan dan perempuan di sebelah kiri. Demikian juga nanti kalau di jalan, jangan lupa di jalan pun kalau jalan itu laki-laki harus di sebelah kanan, jangan di sebelah kiri, karena fungsinya untuk melindungi ya. Jadi misalnya keserempet mono sing lanang sik serempet ya, sing wedok aman gitu ya. Jadi itu memang satu hal yang baik untuk itu. Nah Bapak Ibu, ini waktunya masih ada kurang lebih 20 menit karena kita menanti Bapak petugas dari kantor pencatatan sipil ya. Saya berikan waktu jika mungkin ada yang mau menyumbang pujian untuk Tuhan dan juga untuk mempelai. Nah, mungkin dari keluarga atau dari jemaat, silahkan kalau ada yang ingin mempersembahkan pujian untuk Tuhan. Singer juga boleh atau siapa saja. Saya tawarkan prioritaskan kepada keluarga yang suaranya itu luar biasa, lebih bagus daripada Farel ya. Nah, silakan memberikan suara yang terbaik untuk Tuhan kalau mau mempersembahkan pujian. Ya, sebelum nanti akan dilanjutkan dengan foto-foto bersama. Ada yang mau memuji Tuhan? Ya? Ada? Keroncong bisa, dangdut bisa, ya. Ada. Silakan. Jemaat dari sini yang mau memberikan pujian, spontanitas. Monggo, ayo. Dari jemaat dulu ya, ayo. Ibu ini Sri Kandi GKIN, ayo, monggo. Bisa ya? Ditampilkan di LCD kalau nggak apa. Bapak
latihan. Pokoknya memuji Tuhan. Ya, kita akan mengakhiri untuk ibadah kita pada saat ini. Kita jemput Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Hanya dekat Allah boleh. Mari kita akan bersama-sama mengatakan kita di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Bapak Tuhan Ibu Yesus, saudara sekalian, terima kasih untuk penyertaan pada pemberkatan firman-Mu, nikah sudah sehingga seluruh rangkaian ibadah berakhir. kami dalam pemberkatan pernikahan kudus saudara ucapkan kami di kepada pada nikah Mas Tifat bisa berlangsung dan berjalan dengan baik. selamat menempuh Tuhan hidup yang kiranya baru. memberkati keluarga yang baru. Tuhan memberkatimu. Tuhan Kau akan tolong dalam segala suka dan duka, dalam segala pergumulan depan dalam kehidupan mereka. Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam keluarga yang baru ini. Kerinduannya Tuhan untuk regenerasi atau mendapatkan keturunan, Tuhan yang akan memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan akan berkati setiap pekerjaan mereka, kerinduan dan rencana mereka ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan ibadah kami. Terimalah sebagai persembahan tubuh kami yang hidup di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Haleluya. Hanya dengan Allahku rasa tenang hatiku, sedang harimu
menyermati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan berikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepadamu wajahnya senantiasa ada di dalam hidupmu sekarang dan sampai Maranatha. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Duduk kembali, Bapak Ibu Saudara, karena kita sudah selesai. Dan kalau nanti keluarga akan